Halo, nama saya Muhammad Arfan dengan NIM 2431150 Nama saya Rio Demas dengan NIM 243115578. Saya Oktaviana Rasmadani dengan NIM 243111588 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu berjudul Manajemen Keuangan dan peran manajer keuangan dalam mewujudkan efisiensi biaya perusahaan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Persaingan bisnis yang ketat menuntut perusahaan mengelola sumber daya, terutama keuangan, secara efektif. Pengelolaan keuangan yang buruk dapat menyebabkan pemborosan, gangguan arus kas, dan risiko kebangkrutan. Efisiensi biaya menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan membuka peluang inovasi. Manajemen keuangan berperan dalam memastikan setiap pengeluaran bernilai tambah dan mendukung tujuan perusahaan. Yang berikutnya yaitu ada pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas keuangan untuk memastikan operasional berjalan lancar dan penggunaan dana optimal. Kegiatannya meliputi pengelolaan arus kas, penganggaran, investasi, dan manajemen utang. Manajemen keuangan berperan menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan, sehingga perusahaan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang. Yang berikutnya yaitu ada peran manajer keuangan, the financial manager role. Peran strategis manajer keuangan dalam mengendalikan biaya. Yang pertama itu tanggung jawab inti, memastikan setiap dana yang dikeluarkan memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan jangka pendek maupun panjang. Yang kedua yaitu ada peran utama, perencanaan keuangan, menetapkan tujuan dan menyusun anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan dana. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan sumber dana, memilih sumber dana yang saling efektif atau modal sendiri versus pinjaman yang mengaruhi struktur modal dan risiko. Yang keempat yaitu ada penggunaan dana, mengatur alokasi dana ke aktivitas bernilai tambah, misalnya pembelian mesin baru atau ekspansi. Yang kelima yaitu pengendalian keuangan atau financial control, memastikan dana sesuai rencana melalui pencatatan dan evaluasi pengeluaran atau pendapatan untuk mendeteksi pemborosan sejak dini. Yang terakhir atau itu yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan, mengolah aset dan kewajiban untuk meningkatkan profitabilitas di mata pemegang saham. Berikutnya ada konsep efisiensi biaya atau value versus waste. Efisiensi biaya adalah upaya perusahaan untuk menggunakan dana secara optimal untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan kualitas. Fokusnya bukan sekedar menghemat, tetapi memaksimalkan manfaat dari setiap pengeluaran. Konsep ini menekankan value for money, yaitu memastikan biaya yang dikeluarkan benar-benar memberi nilai tambah. Perusahaan harus membedakan biaya produktif, misalnya pelatihan atau teknologi, dari biaya pemborosan. Efisiensi biaya juga berkaitan dengan proses internal yang sederhana, terstruktur, dan efektif, sehingga mengurangi kesalahan dan menekankan biaya operasional. Contohnya itu ada perusahaan logistik mengoptimalkan rute dan memakai sistem digital untuk mengurangi waktu dan biaya pengiriman. Berikutnya ada strategi efisiensi biaya. Strategi untuk mewujudkan efisiensi biaya merupakan langkah-langkah terencana yang dilakukan perusahaan agar pengeluaran dapat dikendalikan tanpa mengurangi kualitas produk maupun layanan. Strategi ini harus disusun secara sistematis dan melibatkan peran aktif manajemen, khususnya manajer keuangan. Beberapa strategi utama yang dapat dilakukan perusahaan antara lain: yang pertama ada penyusunan anggaran yang ketat dan realistis. Penyusunan anggaran menjadi fondasi utama dalam pengendalian biaya. Anggaran harus dibuat berdasarkan data yang akurat, kebutuhan real perusahaan, serta mempertimbangkan potensi risiko dan anggaran yang realistis. Perusahaan dapat meminimalkan terjadinya pemborosan dan memastikan
setiap pengeluaran sesuai dengan rencana. Yang kedua ada penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal berfungsi untuk mengawasi penggunaan dana perusahaan agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem ini mencakup prosedur, persetujuan, pengeluaran, pemisahan tugas, serta audit internal. Melalui pengendalian yang baik, perusahaan dapat mencegah kecurangan dan penggunaan dana yang tidak efisien. Yang terakhir, yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses. Penggunaan teknologi seperti software akuntansi, sistem enterprise research planning atau ERP, dan otomatisasi proses bisnis dapat membantu perusahaan mengurangi biaya administrasi, meningkatkan kecepatan kerja, serta meminimalkan kesalahan manusia. Digitalisasi juga mudah monitoring keuangan secara real time. Oke, evaluasi proses operasional secara berkala. Evaluasi berkala dilakukan untuk meninjau alur kerja dan menemukan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambahan, seperti proses berulang, waktu tunggu lama, atau prosedur yang rumit. Melalui evaluasi ini, perusahaan dapat menyederhanakan proses, mengoptimalkan penggunaan mesin, dan perbaiki alur kerja. Hasilnya, biaya operasional menurun sekaligus produktivitas kualitas meningkat. Yang kelima, negosiasi dengan pemasok. Negosiasi dengan pemasok membantu menekan biaya produksi melalui kesepakatan harga, biaya pengiriman, syarat pembayaran, dan diskon pembelian. Hubungan jangka panjang yang baik juga menjaga stabilitas pasokan. Perusahaan perlu menyeleksi dan mengevaluasi pemasok secara berkala untuk memastikan harga tetap kompetitif tanpa mengurangi kualitas. Strategi ini mampu menurunkan biaya bahan baku dan meningkatkan margin keuntungan. Yang keenam, peningkatan produktivitas karyawan. Meningkatkan produktivitas dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan agar karyawan bekerja lebih cepat, tepat, dan minim kesalahan, sehingga biaya perbaikan dapat ditekan. Perusahaan juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sistem penilaian yang jelas dan intensif yang adil untuk meningkatkan motivasi. Produktivitas yang tinggi membuat penggunaan waktu dan biaya operasional lebih efisien. Selanjutnya, kesimpulannya, manajemen keuangan berperan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan dana perusahaan agar keuangan stabil, resiko minim, dan profitabilitas meningkat. Efisiensi biaya menjadi tujuan utama karena berpengaruh langsung pada daya saing perusahaan. Manajer keuangan memiliki peran strategis melalui penyusunan anggaran, pengelolaan arus kas, keputusan investasi, dan pengawasan biaya, sehingga penggunaan dana lebih optimal. Strategi seperti evaluasi proses operasional, negosiasi dan pemasok, dan peningkatan produktivitas karyawan membantu menekan biaya tanpa mengurangi kualitas. Dengan demikian, manajemen keuangan berperan menjadi kunci bagian berkelanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada sarannya. Perusahaan disarankan untuk terus memperkuat sistem manajemen keuangan agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Manajer keuangan diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi dan wawasan terutama dalam bidang teknologi dan analisis keuangan agar